Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari dari Prodi Teknik Informatika Universitas Pasir Pengerayan dengan NIM 2137066. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pemrograman berorientasi objek. Yang pertama, di dalam konsep PBO ada yang namanya inheritance. Apa itu inheritance? Yaitu proses di mana sebuah kelas mendapatkan properti, atribut, atau metode dari kelas lain. Kelas yang diturunkan disebut sebagai superkelas atau base class atau parent class. Sedangkan kelas yang menjadi turunan disebut subkelas. Dan pada inheritance terdapat keyword ataupun kunci, yaitu yang dinamakan dengan extend atau dinamakan sekali extend. Nah, extend ini yaitu adalah kunci dari inheritance. Dan ada beberapa manfaat dari inheritance, yaitu ada spesialisasi dan reubalisasi. Dan keuntungan inheritance yaitu bisa memanfaatkan atribut dan metode kelas super, bisa membuat atribut dan metode baru pada kelas anak, dan bisa memanfaatkan konstruktor pada kelas super. Selanjutnya ada format sintak pada inheritance. Formatnya yaitu hak, underscore access, kelas, subkelas, extend, superkelas. Nah, extend ini tadi yaitu adalah kunci dari inheritance, keywordnya. Contohnya public class mobil, extend kendaraan. Dan ini adalah salah satu contoh tampilan di NetBeans untuk inheritance. Selanjutnya ini adalah contoh shortcut dari inheritance. Ada public class-nya, public nt, public class, public void, jumlah bilangan, extend bilangan. Nah, extend ini yang tadinya yang kita bahas yaitu kunci dari inheritance. Selanjutnya ada konstruktor. Konstruktor itu berfungsi untuk menginisialisasi objek baru dari kelas. Konstruktor ini sebenarnya juga merupakan metode, tetapi metode yang khusus, yaitu mempunyai nama yang sama dengan nama kelas dan tidak mempunyai tipe data yang dikembalikan. Nah, ini salah satu contoh shortcut dari konstruktor. Itu kelas, mobil, string warna, jalan, dan seterusnya. Ini salah satu yang ditampilkan di NetBeans pada bahasa pemrograman Java. Selanjutnya ada encapsulation. Nah, encapsulation ini yaitu suatu cara untuk menyembunyikan detail informasi dari user terhadap suatu objek. Dan terdapat dua hal yang mendasar dari enkapsulasi, yaitu information hiding, penyembunyian detail dari atribut dan metode pada suatu kelas. Yang kedua ada interface untuk pengaksesan data, suatu metode untuk mengambil, memberikan, atau mengubah suatu nilai. Dan enkapsulasi ini dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memahami akses modifier yang mendefinisikan bagaimana suatu data atau metode dapat diakses. Dan encapsulation ini pada pemrograman berorientasi objek, kebutuhan akan enkapsulasinya muncul karena adanya proses sharing data antar metode. Dengan adanya enkapsulasi, maka keamanan dari data metode yang ada di dalamnya akan terjaga. Nah, ini macam-macam akses modifier pada pemrograman berorientasi objek pada enkapsulasi. Yang pertama ada private. Private ini hanya dapat diakses pada kelas itu sendiri. Sedangkan public sebaliknya dapat diakses dari manapun atau umum. Dan ada protect hanya dapat diakses dari package, satu folder, dan subkelas turunan. Nah, ini contoh shortcut dari enkapsulasi tadi.
Selanjutnya ada di pemrograman berorientasi objek, ada overload dan overriding. Nah, kita bahas overload. Overload itu adalah sebuah kemampuan yang membolehkan sebuah kelas mempunyai dua atau lebih metode dengan nama yang sama, namun parameter yang berbeda. Pada metode overload, perbedaan parameter mencangkup yaitu jumlah parameter, tipe data dari parameter. Nah, ini contoh shortcut dari overload. Public class contoh overload. Public void system. Perbedaan jumlah parameter, perbedaan tipe data parameter, dan perbedaan urutan tipe data dari parameter. Dan selanjutnya ada overriding, yaitu kemampuan untuk subclass untuk memodifikasi metode dari superkelasnya dengan cara mendefinisikan kembali metode superkelasnya, namun masih dengan nama dan parameter sama, tetapi isi atau statementnya yang berbeda. Berarti overriding ini yaitu timbal balik dari overload tadi. Nah, ini salah satu contoh hasil dari shortcut overriding. Selanjutnya, di PBO juga terdapat yang namanya abstrak. Nah, abstrak itu adalah metode yang memiliki definisi namun tidak memiliki implementasi. Dan abstrak di dalam kelas, boleh berupa metode abstrak ataupun bukan. Dan untuk membuat abstrak metode, hanya menuliskan deklarasi metode tanpa body dan gunakan keyword abstrak. Nah, di sini ada contoh shortcut abstrak. Ini salah satu contoh tampilan di bahasa Java pada aplikasi NetBeans. Dan menggunakan abstrak kelas ini untuk mendefinisikan jenis-jenis yang luas dari behavior yang ada di puncak hierarki kelas, object-oriented programming, dan menggunakan subkelasnya untuk menyediakan detail implementasi dari abstrak kelas. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.